Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ilani Pusan dari kelas 6B. Di sini saya ingin melaporkan tentang pembelajaran Google Cloud platform saya. Nah, untuk profilnya itu seperti ini. Di sini saya hanya mengerjakan satu course dengan 8 subbab. Yang pertama itu mengenai tentang cloud computing fundamental. Nah, pada tahap awal ini dikenalkan pada konsep dasar cloud computing, mulai dari pengertian layanan berbasis internet hingga evolusi dari server fisik ke teknologi, virtualisasi, dan kontainer. Google Cloud menyediakan layanan seperti Compute Engine, Kubernetes Engine, dan Cloud Run yang memungkinkan pengolahan aplikasi tanpa server manual. Lalu selanjutnya membahas infrastruktur Google Cloud. Nah, ini termasuk layanan penyimpanan seperti Cloud Storage, Cloud SQL, Spanner, Firestore, dan Bigtable. Peserta juga belajar tentang API sebagai penghubung sistem, serta alat seperti APG, dan Cloud Endpoints. Aspek keamanan mencakup enkripsi otomatis, pengelolaan kunci, IAM, dan IAP. Lalu selanjutnya itu networking dan security in Google Cloud. Nah, di sini kita mempelajari jaringan di Google Cloud, termasuk penggunaan VPC, region, dan zones. Dibahas juga layanan seperti load balancing, CDN, Cloud Interconnect, DNS, dan Cloud Armor. Selain itu, peserta dikenalkan pada pengelolaan infrastruktur melalui kode dan pentingnya monitoring dan logging. Nah, di materi keempat ini materi lanjutan yang mencakup pengelolaan data besar dan machine learning. Layanan yang dipelajari antara lain Dataproc, Dataflow, dan BigQuery. Untuk machine learning, peserta dikenalkan pada AutoML, Vertex AI, serta pemanfaatan API seperti speech-to-text, vision, dan translation. Nah, untuk yang kelima ini pembelajaran dilengkapi dengan skill lab. Salah satunya adalah implementasi load balancing di Compute Engine, termasuk pembuatan VM, manajemen Windows Server via RDP, dan konfigurasi load balancer HTTP. Nah, lab berikutnya berfokus pada persiapan lingkungan, pengembangan aplikasi menggunakan cloud storage, IAM, monitoring, function, dan pub atau sub dengan tantangan akhir tanpa petunjuk eksplisit. Nah, lalu pada lab ketujuh ini, peserta juga menjalani lab keamanan jaringan dengan teknologi seperti BeyondScope, Enterprise, IAP, Firewall, Load Balancer, dan Cloud Armor untuk perlindungan cyber. Nah, untuk yang lab terakhir ini, mencakup persiapan data, API Machine Learning menggunakan data prep, data flow, dan data approach, serta pemanfaatan API seperti Natural Language, Speech to Text, dan Video Intelligence. Tantangan lab ini diselesaikan secara mandiri tanpa panduan. Nah, lalu untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu selama proses pembelajaran Google Cloud Computing, saya terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi. Salah satunya kesulitan utama yang saya alami itu pada bagian challenge lab. Hal ini disebabkan karena saya belum terlalu familiar dengan platform Google Cloud, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami tugas-tugas yang diberikan tanpa arahan yang eksplisit. Selain itu, kesulitan lain itu terdapat kendala teknis yang di beberapa lab, yaitu adanya notifikasi bahwa lab tersebut mengalami deprecated sehingga tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa bagian latihan tidak bisa saya kerjakan secara optimal. Lalu selanjutnya itu manfaat yang dihasilkan. Pembelajaran Google Cloud ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar Google Cloud dan keterampilan praktis dalam mengelola berbagai layanan Google Cloud. Selain itu, pembelajaran ini membekali kemampuan menerapkan keamanan Google Cloud secara efektif serta memahami pengelolaan data dan machine learning yang sangat relevan di industri teknologi saat ini. Secara kompetensi ini juga mempersiapkan saya secara profesional untuk berbagai peluang karir yang lebih luas di bidang teknologi. Lalu yang terakhir, untuk target yang ingin dilanjutkan, yang pertama itu saya memiliki target untuk lebih mendalami keterampilan praktis di bidang cloud computing dengan mengikuti sertifikasi lanjutan Google. Lalu saya ingin aktif juga dalam mengembangkan proyek nyata yang memanfaatkan teknologi Google Cloud, terutama di bidang machine learning dan analisis data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.